Mungkin enakan mulainya dari Mas Yoyo dulu kali ya. Silakan Mas. Wah, yang tua duluan ya kayak gitu ya. Kalau saya sih frankly speaking survival ya. Udah saya ngambil pensiun dini, kemudian saya pindah kuadran dari financial industry ke sesuatu yang lagi nyari-nyari. Saya ingat banget 2015 itu saya ketemu sama Bang Irfan di pameran kopi di mana di Kemayoran. Ngobrol sebentar sama Bang Irfan, lihat wah gaya banget nih ya, ini anak muda apa namanya ngerosting segala macam, kopinya juga enak gitu dan ngomongnya juga. Jadi nggak ngerasa dicuekin lah, wah ini kayaknya dunia gue nih gitu. Nah, kemudian Bang Irfan jadi salah satu mentor saya, dia juga ngarahin saya, Pak Daru, kamu ikutan Q Grader Pak, ini kayaknya Pak Daru cocoknya di sana. Namanya mentor ya, beliau juga nggak semuanya setuju dengan apa hasilnya. Ada berapa yang dia bilang Pak Daru nggak bisa jalan tuh kayak gitu. Nah, saya juga kalau saya nggak dengerin itu saya kejeblos. Jadi singkat cerita kayak gitu. Jadi kalau dinilai bisa bertahan ini nggak ada pilihan gitu. Ini udah satu-satunya apa namanya jalan hidup, bukan jalan hidup, penghasilan saya. Jadi tapi saya enjoy. Jadi istilahnya adalah hobi yang menghasilkan uang ya lumayan lah apa namanya menyenangkan juga banyak teman itu yang bikin saya bertahan di dunia kopi. Terima kasih. Oke, karena awalnya kejeblos, terus sekarang banyak teman ya Mas ya. Oh benar, seluruh dunia temennya jadi gak ada kopi. Oke, kalau Irfan gimana Van dulunya? Oh iya, aku manggilnya Pak Daru. Pak Daru ini jagoan merendah nih, Sar. Jadi bahaya dia, ilmunya banyak bener. Kita dibilang mentor, bukanlah. Waktu dulu kenapa bertahan di industri kopi ya? Mungkin paling besarnya itu alasannya karena ngulik kopi itu bisa kemana-mana, mulai dari petaninya, kopinya, terus supply chain-nya, rantai pasoknya, terus kemudian ilmu yang kita perlukan untuk roasting, barista. Jadi kayak wah makin banyak yang kita mesti dalemin dan makin kita dalemin makin banyak yang kita tidak tahu. Nah, kita makin tahu yang kita tidak tahu. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, pastinya kita punya tujuan. Jadi pas pertama kali diriin Anomali itu tahun 2007 ya, kita punya tujuan, saya sama Agam, tujuannya itu gimana caranya ya untuk bisa kopi Indonesia itu jadi primadona di negara sendiri dan juga di negara-negara lain lah gitu. Nah, makanya itu perlu muncul ide kayaknya kita bisa punya tujuan menjadi kurator kopi Indonesia nih gitu. Jadi mungkin dua alasan itu, Sar, yang jadi bensin kita. Bensin, bahan bakar untuk terus berkarya. Oke, kalau dari Dona gimana? Kalau dari aku, sebenarnya kuliah juga bukan perhotelan dulu. Jauh banget sama dunia F&B sekarang. Dibilang kecemplung juga enggak, karena senang banget pada saat waktu itu jadi part-time barista. Terus semakin sini senang banget berinteraksi, which is pasti sama customer gitu kan, terus sering-sering knowledge juga gitu tentang kopi. Makin sini makin mendalami tentang F&B service-nya, makin sini pengen jadi manajer coaching, makin sini pengen mendalami lagi gitu kan tentang manage operasionalnya. Jadi dari kayaknya nggak pernah puas gitu. Mbak Sarita pengen mendalami gitu, akhirnya sempat keluar sebentar, pas pulang ke Indonesia berjodoh sama Anomali yang makin digali terus sampai saat ini. Jadi kayak udah bukan terjun lagi, tapi emang udah kayak menari bebas di sini, senang belajar sana sini gitu. Oke, nah ini aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ini kan kita sebelum kita ngomongin kopi jauh lebih banyak lagi, ini kan banyak juga teman-teman foodpreneur yang mungkin masih awam ya tentang kopi nih ya. Jadi boleh nggak sih dijelasin dong secara singkat aja sih ya, pemetaan kopi sendiri itu sebenarnya seperti apa sih? Di Indonesia seperti apa? Kemudian mungkin kalau kemarin sebenarnya sempat dibahas, tapi boleh lah ya diulang lagi sama Irfan. Kemarin sempat bahasnya di Jilat soalnya. Boleh lah ya diulang lagi sedikit gitu kan. Maksudnya industri kopi secara keseluruhan seperti apa, kemudian pengkategorian biji kopi itu seperti apa. Enakan dari Irfan dulu kali ya, nanti Mas Yoyo sama Dona nambahin. Silakan Irfan. Oke.
Industri kopi seperti apa? Pertama-tama mesti, ini singkat banget nih ya jelasinnya tuh, pertama belajar dari rantai pasok dulu sih. Jadi ketika itu kita rantai pasok yang pertama itu adalah petani. Kemudian dari petani itu harus jual biji kopinya kan. Jadi ada tradernya ya, ada coffee trader. Nah, ini banyak yang anak-anak muda juga nih Sar sekarang yang makin joining jadi coffee trader. Mau dia anaknya petani atau keluarga petani atau dekat ke hulunya dia, saudara atau temennya dia gitu ya, dia udah mulai belajar jadi trader. Kemudian yang kedua jadi roaster. Nah, dia belajar gimana caranya menyangrai dan sebagainya. Terus kemudian ada sebagai coffee shop. Terus kemudian sampai sekarang industri kopi itu udah berkembang sampai nggak perlu punya mesin roasting, nggak perlu punya mesin espresso, manual brew aja tanpa mesin ya. Itu udah banyak banget yang namanya terkenal kayak Klinik Kopi Jogja gitu ya, terus kemudian Tadasih, kalau nggak salah Wisang Coffee juga sama, dia jagoin si manualnya. Sagaleh tadi juga ada kan di videonya Foodies tuh, dia juga setahu saya kan pakai mokapot, dia nggak pakai mesin. Jadi yang pertama industri kopi itu nggak bisa dikotak-kotakin ya, dan cara jelasin yang paling gamblang, yang paling bisa diurai itu ya belajar rantai pasoknya dulu. Mungkin singkatnya gitu dulu kali, Sarah. Mas Yoyo mungkin nambahin? Kalau saya malah tergantung dari konsumen ya. Pembagiannya kalau saya sih batas konsumen itu. Ada konsumen yang cuma cari kafein, ada konsumen yang cari ambience, experience gitu. Sama satu lagi yang nggak punya apa-apa gitu loh. Kebetulan aja ngopi. Jadi itu yang menurut saya itu setelah tadi supply chain-nya, rantai pasoknya itu dimengerti, yang menurut saya itu menentukan adalah kita tahu kita mau yang mana nih, mau yang ngerti kopi atau yang cuma mau asik-asik aja atau yang mau cari ambience segala macam. Jadi itu yang menurut saya membedakan peta industri kopi di Indonesia itu seperti itu gitu loh. Jadi ada juga banyak juga dan sayangnya banyak juga yang masih indifference ya. Asal ngopi aja gitu, nggak belum ada ini. Tapi yang mulai mencari experience itu menganggap kopi sebagai gaya hidup itu loh sudah mulai bertumbuh. Sayangnya kena pandemi, jadi gaya hidup ini tertahan dulu, gitu. Tapi udah mulai ada ya, berarti nggak harus ngomongin, wah kalau kopi itu harus hitam, nggak gitu lah ya. Iya, benar itu. Kalau menurut Dona gimana? Iya, aku sih nerusin dari Pak Dari sama Pak Irfan. Gaya hidup sekarang ngopi, pasti ngopinya di rumah nih kalau untuk yang sekarang-sekarang. Yang dimana mungkin ini juga bisa sedikit kayak buka wawasan buat teman-teman yang kayaknya bingung nih, sekarang udah banyak banget coffee shop dan dimana-mana. Dan aku kira juga dulu buka coffee shop itu harus punya tempat yang bagus, furniture yang bagus, mesin yang bagus gitu ya. Dan ternyata di industri kopi ini saling mendukung sebenarnya Mbak Sarita. Jadi kalau sesama coffee shop gitu ya, yang dimana kalau misalnya kita tidak punya mesin atau tidak punya modal untuk membeli equipment gitu ya, kita bisa lihat ke coffee shop mana yang misalnya bisa support bahan baku kita misalnya. Contohnya kita nggak punya mesin apa-apa, bahkan manual brew pun nggak punya, kita bisa lihat mana coffee shop yang bisa support kita lewat coffee extract misalnya, atau lewat bahan baku mana apa misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa bikin di rumah, lalu bisa dijual di mana aja gitu ya, online atau nggak offline gitu. Jadi kayak di Indonesia tuh kayaknya trennya makin naik ke situ sih. Gitu. Jadi kayak pemetaan itu kayak ada, tapi sebenarnya kita bisa create sendiri dengan tergantung keinginan kita gitu. Oke. Berarti sebenarnya kalau ngomongin pemetaan industri itu sebenarnya tergantung dari banyak hal ya. Maksudnya nggak bisa dikategorikan di kotak-kotakan sebegitu aja gitu. Jadi ada macam-macam. Nah, kalau misalnya nih ya dari tipe atau jenis bisnis model ya, model bisnis. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman ngelihat ya sekarang, itu yang masih punya potensinya masih besar sekali, itu sebenarnya yang model bisnisnya kayak apa sih? Mungkin dari Irfan dulu deh. Ya, ini belajar dari pengalaman si Anomali dulu ya. Jadi kita ngelihat tuh di ujung itu tuh ada digital, potensi digital yang luar biasa sih, Sar. Jadi baik itu mau presence-nya aja, tapi nggak jualan di digital, tapi presence-nya itu kuat secara digital,
ataupun menjadi sales channel. Ya, itu juga gede banget yang Anomali lihat. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan. Nah, teman-teman perkopian tuh udah banyak banget yang buktikan walaupun sales channel tidak ada di digital, tapi presence-nya ada. Yang ditampilkan apa? Experience, Sar. Itu yang poin nomor 2 ya, yang potensial banget. Karena kopi itu punya alat membantu fungsi sosial, ngobrol sambil ngopi, curhat sambil ngopi, pacaran mutusin pacar sambil ngopi. Jangan gitu dong, jangan gitu dong, jangan gitu. Biar positif tentang kopi dong. Sedih kopinya disiramin. Tapi disiramin yang dingin ya. Ini kacau nih, ngeri nih. Jadi experience tuh juga punya peluang yang gede gitu ya. Nah, sampai ke peluang yang ketiga nih, ide-ide iseng aja nih yang nanti juga bakal dibahas juga di kelas kita bareng-bareng ya. Itu saya ngelihat ada pergerakan banyak yang titip jual. Jadi kopi-kopi disiapin sama dia, terus kemudian dia titip jual ke mulai dari warteg-warteg, rumah makan, kantin-kantin rumah sakit, kantin-kantin universitas. Nah, itu juga bisnis model atau peluang yang saya rasa dalam kedepannya itu makin banyak lagi. Pokoknya sampai gerobak ada, baru tuh optimal tuh pergerakan model bisnisnya. Kurang lebih gitu, Sar. Nah. Oke, kalau dari ini Mas Yoyo gimana Mas? Kalau ngeliatin yang selama ini ada gitu ya, sebenarnya ini agak sedikit aku tambahin ya pertanyaannya ya. Jadi ngomongin bisnis model tadi sebenarnya udah dijawab sama Irfan sekilas. Nah, tapi kalau buat Mas Yoyo ya, kalau dari pengamatan aja lah selama ini ya, sebenarnya diferensiasi apa sih sebetulnya yang bisa dipakai lah ya, dikeluarkan, dikonsep oleh teman-teman yang baru mau mulai bisnis coffee shop, itu yang masih punya peluang untuk apa ya, kayak out of the crowd, untuk standing lah gitu, benar-benar kelihatan. Karena kan kalau ngomongin coffee shop, brand kopi itu kan udah banyak banget sekarang. Nah, tapi kalau menurut pengamatan Mas Yoyo, apa sih sebenarnya diferensiasi yang bisa dinaikin lagi gitu sama teman-teman yang baru mau mulai bisnis kopi? Jadi saya setuju sama Bang Irfan ya. Dia sekolahannya memang Fakultas Ilmu Komputer, jadi bawahnya digital terus ya. Jadi kalau kita kopi sebagai produk, kalau menurut saya, kalau kopi sebagai produk dan tidak ada tambahannya, tambahannya bisa macam-macam gitu ya. Tadi ada kekerannya secara digital, dia presence-nya dia digital di web ada, bisa media sosial gitu ada gitu. Dan kalau nanti sudah selesai pandemi adalah bagaimana dia mengutilisasi experience. Nah, yang menarik bahwa saya punya datanya bahwa kopi itu secara industri itu naik 30%. Ya, walaupun dia jadi 30% across the board. Jadi ekspornya naik, kemudian konsumsinya naik ya gitu. Cuma yang sayangnya kopi di kafe-kafe itu turun karena memang pembatasan ya. Jadi paling berasa adalah makin gede kafenya makin berasa. Kenapa? Dia bisnis model dari 500 orang tempat duduk gitu ya, 100 tempat duduk cuma 50%, sekarang 25%. Nggak bakal bisa survive. Nah, untuk itu dia mesti menggantikan itu menjadi apa? Menjadi sesuatu yang nambah, nilai tambahnya apa? Jadi bahkan brand besar dari luar negeri pun ikutan tuh sekarang jual kopi literan gitu loh. Jadi pertama kali dalam sejarah bahwa kita nggak jadi follower tapi malah untuk survival pihak luar negeri itu mengikuti caranya kita sama juga tadi. Menurut saya tuh yang penting adalah experience-nya. Kenapa dia tetap bisa jualan? Karena dia sudah punya brand. Jadi orang beranggapan bahwa dengan brand tersebut bisa Nah, kita bisa ikutan juga kalau kita punya semangat untuk menunjukkan jati diri kita gitu. USP kita apa? Ya kalau memang kita semangat kedaerahan ya itu ya, kopinya pakai kopi dari daerah ini, atau kita semangat alumni ini loh kita minumnya kopi kayak gitu. Nah, itu tinggal ini. Kemudian sambil berjalan setelah footholdnya jelas, kita baru mengembangkan lagi kalau kita mau merambah ke lintas base customer kita. Jadi kita mesti punya customer base dulu ya sebelum ini, karena kalau kita nggak punya customer base, saya kira lebih susah untuk ini ya, untuk bergeraknya. Berarti emang harus nyemplung dulu kali Mas ya, kurang lebih ya.
Iya, tapi ya tahu juga lah itu. Jadi nyemplungnya mau pakai wetsuit atau mau pakai swimpak kan. Kalau airnya dingin mesti pakai wetsuit biar nggak ini nggak. Kalau berenangnya di pantai yang banyak karangnya ya mesti pakai wetsuit biar nggak lecet kan. Kalau di kolam renang pakai celana renang aja cukup. Saya nggak mau ngomong begini, ntar dimarahin sama Bang Ivan. Kalau dari Dona mau nambahin mungkin? Sedikit aja sih, memang Ya. apa tuh namanya, sekarang itu bener rantai pasok dulu, terus semuanya tuh punya keunikan masing-masing ya Mbak Sarita ya. Jadi memang sesuai dengan satu memang pasar yang terdekatnya dulu yang memang gampang di-achieve gitu. Sekiranya di sekitar kita membutuhkannya, oh nih minuman botolan atau cup yang di-seal dengan harga murah, ya kenapa kita nggak jalan itu dulu gitu. Jadi memang sih kalau yang namanya mimpi pasti kan pengennya ini banyak gitu ya. Cuman kalau misalnya kita nggak mulai dari kecil yang istilahnya sekitar aja dulu gitu, yang kayak contohnya tadi titip jual gitu kan, nggak usah beli mesin dulu dan lain-lain, itu kayaknya kita bisa mempelajari dari situ tuh. Jadi biar tahu, oh dengan modal segini, keuntungan segini, nanti kita mau planning apa. Misalnya planning juga nggak usah yang kayaknya kalau dulu bisnis kayaknya 5 tahun ke depan gitu ya. Kalau sekarang 5 tahun ke depan belum tahu nih kenapa di tengah-tengah ada pandemi ya kan. Jadi kayak ya udah at least kayak per quarter gitu ya atau enggak 6 bulan dulu kayak gitu. Itu sih Mbak cerita tambahan dari aku. Thank you. Oke. Nah, berarti kalau aku boleh sedikit garis bawahi ya. Jadi kalau zaman sekarang itu buang jauh-jauh persepsi bahwa kalau bisnis kopi itu wajib banget punya mesin. Nggak harus ya tadi ya. Kayaknya. Langsung goyang-goyang tuh kepalanya Iya. Irfan sama Dona tuh. Makanya kan juga title-nya saya kan juragan ya. Saya mutusin tuh nggak buka kafe. Cuma saya di juragan teman-teman yang mau buka kafe gitu loh. Jadi juragannya apa? Ya kalau kurang-kurang dikit nih ada triknya gitu. Mesin kopinya kurang bagus nih pakai ini gitu. Kopinya nggak bisa di ini. Nah, jadi enakan jadi juragan daripada punya ini. Jadi punya kafe sendiri, pusing punya kafe. Mendingan orang lain lah yang lebih hebat dari saya. Kalau saya mah bantuin aja dia maju saya senang alhamdulillah gitu aja. Makanya saya pilihnya juragan gitu. Kalau founder ngeri. Nah, oke nih, nyambung nih ya, aku pengen ngebahas tentang tren ya. Kan kalau kita ingat-ingat setahun lalu lah kurang lebih, tiba-tiba muncul ada tren dalgona, ya, kalau pada ingat gitu. Kemudian kan, ya sebelum dalgona bareng sama PSBB kan itu muncul juga kopi literan. Kemudian dulu sebelum PSBB kan juga kalau pernah ingat ya, sempat ada satu tren di mana ada kopi cendol lah, apalah gitu, macam-macam ya. Nah, tapi kalau menurut teman-teman semua lah ya, gitu. Sebenarnya kalau misalnya ada tren kopi kayak seperti tadi gitu ya, kalau sebenarnya saran untuk teman-teman yang bisnis kuliner, yang bisnis kopi gitu ya, sebenarnya sarannya itu apakah wah ada tren ini ikut besok juga jual misalnya gitu kan, atau sebenarnya kita lihat-lihat dulu deh hitung-hitung dulu ini kira-kira oke atau enggak. Nah gimana nih, ada nggak pendapat lain mungkin dari Mas Yoyo dulu? Kalau dari saya dunia udah berubah ya. Jadi kalau kebetulan ikutan membantu beberapa startups ya. Dunia udah beda banget. Yang saya pelajari dulu adalah kita bikin plan yang mateng, kemudian lihat, amati segala macam kayak gitu. Kalau sekarang malah dia belajar dari nyoba gitu ya. Jadi kalau saya pribadi nih, kalau saya lihat memang ada sesuatu yang baru, ya kayak main dulu waktu saya masih kecil tuh ada lagu diputar, kemudian kursinya diambil satu, pesertanya berebut gitu, yang ada penduduk berdiri. Nah gitu. Nah jadi kalau ikutan tren, nomor satu adalah secepat mungkin masuk. Jadi jangan terakhir. Jadi tren udah kebentuk, kemudian baru ikutan ini, itu parah tuh. Kalau memang mau ikutan tren di awal gitu loh. Kemudian lihat apakah ini arusnya ke arah yang benar ataukah membahayakan. Itu bisa lihat kayak gitu. Dan kalau memang kuncinya sukses saat ini adalah memulai dengan sering mencoba tapi dengan risiko yang terukur. Jadi kata kuncinya di situ ya. Jadi jangan all out. Oh ini lagi kemudian kopi dalgona, oke saya akan beli 1 kontainer.
kopi instan buat bikin kopi dalgona, ya jangan gitu juga gitu loh. Jadi terukur, saya lihat untuk risikonya tuh kalau nanti ada perubahan tren apa yang dilakukan. Jadi nggak usah terlalu dalam gitu loh. Dan kalau tadi Sarita bilang apakah dalgona itu masih ada, cuma itu kan kemarin gelombangnya di kota-kota, nih sekarang udah mulai beriak di pedalaman. Kebetulan saya masih sering ke pedalaman ya. Itu lagi hit di dalgona. Emang telat sih, tapi tetap ada gitu loh. Jadi nggak ini juga. Kopi cendol beberapa ada yang suka, terus ada kayak gitu. Jadi kita lihatlah memang kuncinya adalah bagaimana kita mencoba tapi dengan risiko yang terukur. Kalau saya sih seperti itu. Kata kuncinya cobain aja tapi pakai hitungan gitu kali Mas ya. Ada risiko yang terukur, kita tahu gitu. Oke, kalau Irfan bisa cerita nggak dulu waktu di Anomali ketika ada tren-tren kayak gitu tuh Anomali ngapain sih? Kalau soal tren ya, pada dua poin yang penting menurut gue, Sar. Yang pertama itu tren itu jadi alat untuk kita gampang diketahui oleh orang. Jadi misalnya orang lagi search keyword dalgona misalnya di Instagram atau di mana atau nanya teman gitu ya. Terus tiba-tiba lo mau cobain dalgona, tuh Anomali jualan misalnya, atau si Google bilang, oh dalgona ada menu baru nih dari Anomali nih yang dalgona. Jadi yang pertama itu alat untuk mempermudah kita diketahui oleh orang banyak ya. Nah, kata kunci yang kedua soal tren, mesti lihat relevansinya juga, Sar. Jadi kenapa dulu Anomali nggak jualan dalgona? Karena kayaknya nggak relevan ya Don sama marketnya si Anomali gitu. Jadi relevansinya tuh belum ada. Jadi memang kita pilih-pilih lah gitu, mana yang relevan mana yang enggak gitu. Mungkin singkatnya dua itu aja, alat supaya kita gampang terekspos ya untuk calon customer kita. Yang kedua itu perlu dilihat relevansinya. Nambahin dari Pak Daru tuh tadi setuju banget ya, pastinya celup-celupin dulu kakinya ke tren itu gitu, jangan langsung nyemplung gitu. Karena tren itu ya kayak apa ya, kayak kita nunggu kereta di stasiun, nanti ada tren baru lagi gitu, ada kereta baru lagi yang bakalan datang gitu. Jadi ya coba jarak-jarak dekat dulu lah. Kalau yang pernah dicoba sama Anomali terkait tren apa, Van? Contohnya pernah nggak? Banyak yang Dona justru terlibat soal R&D-nya si Anomali, terus terang nih. Keluarin Don, silakan. Oke. Kayaknya ininya nih, intinya nih. Gimana Dona? Karena aku salah satu tim R&D juga dari tim Ica juga di Anomali Coffee, untuk Anomali Coffee. Jadi gini sih Mbak, kalau si Anomali Coffee, Ica untuk Anomali Coffee itu kita selalu menggunakan sistem TAM ya, tiru, amati. M-nya bisa modifikasi atau menjadikan itu memutuskan itu diikuti atau enggak gitu. Minum lah ya M-nya. Gitu. Nah, jadi yuk kita bikin aja dulu gitu. Wah, gimana sih keseruannya gitu kan tren ini. Lalu kita modifikasi dengan bahan baku yang istilahnya menggunakan kopi-kopi yang dari Anomali Coffee. Lalu kalau misalnya menurut kita kayaknya pasar kita kurang cocok dengan ini gitu kan. Berarti kita keluarnya yang ABC aja gitu. Jadi memang punya beberapa list minuman yang istilahnya sudah kita duduk bareng sama tim marketing gitu ya, sama beberapa tim di Anomali Coffee yang istilahnya ini yang cocok untuk pasarnya Anomali gitu. Jadi yang pernah ikut tren banget sih misalnya ya pastinya kopi susu aren ya, yang istilahnya ternyata sampai sekarang pun ya masih disukain sama customer gitu. Terus pernah juga mengikuti dulu ada zamannya Karpol gitu ya. Oh iya. Mungkin masih ingat, Bapak udah lupa. Ingat dong. Oh ingat, oke. Zamannya Karpol gitu ya. Bener. Tapi kita kemas juga dari segi marketingnya, sama ada kayak knowledge tentang healthy-nya si Karpol itu. Jadi memang walaupun kita mengeluarkan produk yang ikut tren saat itu juga, kita nggak langsung asal keluarin gitu. Kita share juga manfaat si Karpol itu apa, kayak gitu kurang lebih sih Mbak Sari. Bener. Perlu narasi mungkin, Sar. Nambahin sedikit tadi kesimpulannya Dona, bener banget sih. Jadi nggak cuma ikut, jadi nggak cuma 2 poin nih, nambah 1 boleh ya. Jadi boleh 1 kan jadi alat, kedua relevan, yang ketiga narasi.
biar orang ngerti kenapa lo mesti keluarin gitu. Karena kalau lo cuma ikut-ikut doang aja kan orang lihat lah kenapa baru sekarang gitu kan. Lo ikut-ikut gitu. Tapi kalau ada narasi mungkin ceritanya akan berbeda gitu. Ya. Sebenarnya tadinya baru mau nanya. Jadi sepenting apa narasi? Ya gimana Mas? Bang Irfan benar. Jadi mungkin karena kita sekarang zamannya itu social distancing ya, pengganti experience itu adalah narasi. Jadi narasi penting banget gitu untuk ini ya, karena kita nggak bisa di ini untuk ini ya. Jadi dan saya lihat bahwa Anomali sudah pas banget, udah tahu banget basis kliennya dia seperti apa gitu ya. Dan itu memang nggak bisa ikut-ikutan tren ya, dan akan nembak kakinya sendiri gitu loh. Kalau dia masuk ke dalgona, lu kan kopi lu kopi specialty gitu, kok lu pakai dalgona kan dicampur segala macam, nggak specialty dong kayak gitu. Jadi kita juga mesti lihat juga nggak mau buta gitu. Saya ngomong sini karena pengalaman saya itu yang ke tempat saya itu mulai dari yang bikin di pinggir jalan sampai yang akan buka di hotel berbintang. Jadi saya juga bilang sama dia, jangan merusak target market kamu gitu loh. Jangan karena lagi ini kamu coba untuk tapi bagi ya saya ada satu brand gede ya yang kalau misalkan kita minta barisanya tuh bikinin dalgona dong gitu, dia bisa gitu. Serius mau dalgona nggak, sayang nih kopinya mahal loh kayak gitu. Cuma dia nunjukin bahwa oke, lu minta apa aja, you are a king. Kalau lu mau gitu, gue nggak sediain di menu gitu. Tapi kalau lu mau, nah itu yang jadi semacam pembeda dari yang lain gitu loh, bahwa barista yang mengikuti maunya si pelanggan, tapi dengan menunjukkan bahwa dia hanya menginginkan dan bukan policy perusahaan untuk itu. Dia itu kayaknya seru tuh. Jadi sekarang kita bisa lihat itu ya. Jadi mungkin kayak Anomali nggak sajiin dalgona gitu, tapi di dalam salah satu tulisannya bilang, nih salah satu perkembangan kopi di Indonesia kan ceritain kopi Indonesia ya. Anomali itu tuh dia bisa ceritain juga salah satu milestones-nya di Indonesia adalah kopi dalgona loh, yang kayak semua orang kalau nggak bikin nggak asik gitu. Itu sih. Itu jadi menurut saya sih keyakinan saya bahwa narasi akan menggantikan experience ya kalau social distancing ini masih jauh. Setuju banget. Ya. Nah, tapi ini masuk nih ya, aku sebenarnya tadi juga mau nanya tentang story ya, tentang narasi nih. Tapi sebetulnya ya, dari pengalaman, itu gimana sih cara mengemas si narasi itu agar bisa tersampaikan dengan maksimal? Karena kan tadi ya balik lagi gitu, maksudnya ya produk kopi, ya mau diapain juga ya kopi gitu kan. Nggak akan berubah jadi mangga misalnya kan. Tapi maksudnya kan bagaimana kita bisa mengemas si cerita ini agar bisa menjadi sesuatu yang mengeluarkan nilai tambah dan kelebihan dari sebuah produk itu sendiri. Nah, ini ada nggak misalnya contoh yang mungkin secara produk bukan jelek ya, tapi secara produk bagus, tapi bisa menjadi triple value lah, bisa dibilang, bisa value-nya bisa tinggi banget, diapresiasi oleh semua konsumen. Pernah nggak terjadi di Anomali? Mungkin Dona mungkin? Masih di mute itu. Sorry. Iya, ada sih, nanti mungkin Bapak kalau bisa ingat bisa tambahin. Kalau di Anomali itu, untuk itu sih pernah sih ya Mbak Sarita ya, kurang lebih ya. Jadi kayak misalnya kita sesuaikan dengan, karena kita kan ada PT KAI juga, yang istilahnya kita di situ trading yang jual roast bean, green bean, yang di mana kita juga sesuaikan dengan keinginan klien juga gitu. Jadi di mana Ica di sini berperan sebagai bukan hanya konsultan, jadi benar-benar di sini kalau misalnya klien mencari kopi, kita nggak langsung Anomali langsung, oh ini kopinya yang bagus, yang enak buat ini, enggak. Tapi lewat Ica kita kurasi bareng, kita mencari apa yang diinginkan sama si klien itu, benar-benar kita blind test gitu kan, lalu
dari situ kita edukasi untuk oh ini bagus untuk produk ini A, B, C kayak gitu. Jadi nanti langsung dilanjutkan dengan si dari tim dari KAI ini kayak gitu sih Mbak Sarita. Mungkin Pak Irfan bisa tambahin. Itu mungkin bahan baku untuk bikin narasinya kali ya, biar lebih menarik ya. Iya betul. Jadi kita nggak buatin narasi. Jadi misalnya ada produk A gitu kan, terus oh narasinya mesti gini ya. Jadi kita yang create gitu, sama sekali enggak gitu Mbak. Jadi biar pure langsung dari si pemilihnya gitu. Jadi si narasi itu kita bantu misalnya oh ini dari petani ini aja gitu kan, prosesnya seperti ini gitu. Nanti dia akan olah dan kemas sesuai dengan produknya dia sendiri gitu. Ya. Gimana mungkin dari Irfan ya. ada nggak gini narasi itu sepenting itu ya, apalagi kita untuk menempatkan posisi kita sebagai kurator ya Sar, dan nggak cuma sekedar berlaku untuk anomali doang ya. Jadi kalau narasi itu mungkin kalau disingkat tuh ada dua hal deh coba. Yang satu itu adalah cerita membantu memori, kita gampang mengingat. Makanya kalau misalnya perlombaan untuk mengingat angka, coba search di Google tuh, kalau memory challenge ya, mereka itu ternyata cara pikirnya bukan mengingat angka, tapi membuat cerita dari angka-angka yang dilihat sama dia, Sar. Jadi sebasic angka lo bisa ingat kalau lo bikin sebuah cerita. Nah, cerita Kopi Indonesia banyaknya setengah mati gitu. Kalau kita nggak develop kok kelewatan. Jadi itu satu ya, narasi untuk membangun brand supaya kita mudah diingat ya, memori customer. Yang kedua, ini bukan sugesti. Jadi pernah kejadian, saya lagi brewing kopi. Ayah saya itu seorang dokter ya, dokter THT. Ya, jadi orangnya tuh teknis banget. Dia ngomong gini, Sar. Ya ampun, Van, repot amat. Itu cuman kopi lah. Mau ngaduk-ngaduk gimana ya rasanya juga sama. Repot amat sih lo gitu kan. Gue gak bisa bedain rasanya kayak apaan. Karena bapak saya Betawi, jadi ngomong suka lo gue gitu. Gak bisa bedain rasanya apaan. Tapi begitu saya ceritain, kalau misalnya pakai alat yang ini, itu rasanya tuh gini gitu. Nah, kalau misalnya brewingnya dengan pakai yang ini, dengan kopinya tuh Sumatera dan sebagainya gitu ya, karena ketinggian tertentu dan sebagainya, ini rasa kopinya tuh bisa gini. Dan by the way, si orang ini tuh anak-anak muda nih yang di Jawa Timur. Waktu itu kopinya Masius, mungkin pada Ruth tahu tuh dari Bondowoso. Nah, akhirnya dia jatuh cinta dengan ceritanya sama Masius itu kan. Dia udah lupa tuh brewing equipment saya pakai apa, tapi dia udah mulai ngomong, oh, yang tadinya gue nggak demen, dia tadinya nggak suka sama kopinya Anomali karena dia bilang asem banget, Sar. Bapak saya sendiri. Karena kopi Arabica kan, dan roastingnya zaman dulu nih kita ngomongin tahun 2007 ya, dan roastingnya itu juga medium roast gitu, nggak yang terlalu matang seperti yang kafe-kafe dari international coffee chain lah gitu ya. Jadi pas dia minum kok asem banget gitu, tapi begitu dia dengar ceritanya, benar-benar berubah. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya dia minumnya kopi Anomali, awas aja kalau enggak ya. Aduh. Jadi bantu dua ya. Yang satu gampang untuk mengingat memori terhadap brand kamu, brandnya kita gitu dengan narasi. Yang kedua itu yang menambah experience dan percaya nggak percaya ada sugesti dan itu bisa dibuktikan sih narasi itu mengubah cita rasa. Narasi itu mengubah cita rasa ya sih. Ya. Persepsi ya.